Selamat pagi Bu Nurul. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Baik Bu Nurul, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya. Jadi saya akan melakukan observasi pembelajaran di kelasnya Bu Nurul. Itu akan dilaksanakan kapan Bu? Saya melaksanakan pembelajaran besok hari Senin Bu. Hari Senin tanggalnya Senin tanggal 5 ya? 5, ya. Ya, tanggal 5 5 Agustus. Jam keberapa ini Bu? Ini jam terakhir Bu. Berarti jam ke 7-8 ya? Ya. Ya. Untuk kelasnya di Kelasnya apa, Bu? 8D, 7D. Di kelas 7D. 7D. Ya. Baik Bu Nurul, jadi untuk observasinya akan dilaksanakan hari Senin Ya. tanggal 5 Agustus jam ke 7-8 Ya. di kelas 7D, benar ya? Nah, untuk observasi besok itu tujuan pembelajaran yang akan diajarkan apa Bu Nurul? Kalau yang besok hari Senin itu kebetulan materinya mengenai kondisi geologis Indonesia. Nah, itu nanti pembelajaran yang ingin dicapai, peserta didik mampu menjelaskan kondisi geologis Indonesia. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif dan positif kondisi geologis Indonesia. Terus yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis bencana alam yang ada di Indonesia akibat kondisi tersebut. Oh ya, berarti untuk tujuan pembelajarannya tentang kondisi geologis di Indonesia, termasuk dampak positif negatifnya dan menganalisis bencana alam yang ada di Indonesia, seperti itu ya Bu. Ya. Baik, untuk mengajarkan materi tentang kondisi geologis di Indonesia, strategi pembelajaran yang akan digunakan apa Bu? Strateginya menggunakan strategi model jigsaw. Kemudian untuk kelompoknya nanti membentuk kelompoknya berdasarkan TARL yang kemampuan peserta didik. Nah, kemudian nanti ada kelompok homogen, itu nanti terdiri dari peserta didik dengan kemampuan level yang sama, kemudian sama kelompok heterogen. Jadi nanti ada dua kelompok, homogen dan heterogen. Pertama kita ke kelompok homogen dulu. Nah, di situ nanti saya akan memberikan LKPD. Nah, LKPD-nya itu nanti setiap kelompoknya berbeda-beda sesuai dengan kemampuannya. Terus kemudian setelah mereka mengerjakan LKPD tersebut, mereka kembali lagi ke kelompok heterogen yang awal. Kelompok heterogen itu terdiri dari yang kemampuan tinggi, rendah, sedang. Nah, kemudian kembali ke kelompok heterogen tersebut, terus menjelaskan apa yang didapat dari kelompok homogen tadi. Oh ya, berarti strateginya dengan menggunakan jigsaw ya Bu. Kemudian untuk penentuan kemampuan peserta didik tadi, Bu Nurul sudah menemukan anak-anak kelas 7D ini termasuk yang di level rendah, sedang, itu sudah atau belum? Sudah Bu, sebelumnya kemarin saya sudah melaksanakan asesmen diagnostik yang kognitif. Nah, seperti itu. Oh iya, baik. Jadi tadi Bu Nurul sudah mempunyai data ya untuk pemetaan peserta didiknya. Kemudian ini Bu Nurul, besok pada saat observasi, kompetensi mana yang ingin saya observasi Bu? Yang diobservasi dengan Ibu? Ya. Kompetensi mengenai diferensiasinya itu saya menerapkan diferensiasi proses, konten atau produk seperti itu. Nanti yang diobservasi seperti itu Bu. Oh ya, baik, berarti fokus pengembangan yang ingin saya observasi proses pembelajaran dengan diferensiasi ya Bu Nurul? Terutama yang diferensiasi proses, nanti bagaimana saya menjelaskan kepada yang kelompok dengan kemampuan rendah terutama atau yang sedang, seperti itu Bu. Oh ya, baik, berarti yang difokuskan ke diferensiasi proses. Ya. Nah, untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan berdiferensiasi ini Bu, persiapan apa yang sudah Bu Nurul lakukan? Persiapan yang sudah saya lakukan, pertama saya menyiapkan materi ajarnya terlebih dahulu. Saya siapkan mana sih materi ajar yang bisa untuk peserta didik dengan kemampuan rendah.
kemampuan sedang dan kemampuan tinggi seperti itu. Berarti nanti untuk materi ajarnya itu beda ya Bu? Iya, Untuk anak beda. yang level rendah, sedang, dan tinggi. Itu yang berbeda hanya kontennya atau juga medianya Bu? Yang berbeda nanti konten, Oh, konten ya. LKPD-nya. Oh ya, berarti di LKPD-nya ya Bu? Ya, baik. Untuk percakapan pra-observasi saya rasa cukup Bu Nurul. Semoga besok pelaksanaan observasi bisa berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya. Bu Nurul pun bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak. Ya, baik, terima kasih ya Bu Nurul Ya, Bu. atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu. Terima Amin. kasih. Ya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Ada yang sakit? Siapa? Apa berangkat? Apa kok guys? Berangkat. Jadi presensi hari ini yang tidak berangkat
Ya dulu cepat harus lari soalnya di airnya itu udah sampai jembatan layang, nah gitu air tsunami-nya. Gitu ternyata ibu langsung jalan ke pokoknya langsung aja naik motor ke arah Merapi, ke arah yang tinggi, ke dataran yang lebih tinggi. Ternyata itu cuma isu doang. Nah, itu ya, jadi zaman dulu belum ada HP kayak sekarang informasinya bisa tersebar secara cepat, belum ada. Itu tadi cerita gempa ya. Kalau kalian gempanya yang pernah dirasain cuma sebentar ya? Cuma sedikit gitu. Selanjutnya ini. Nah, tadi ya peserta didik mampu mengetahui letak geologis Indonesia. Letak geologis itu apa sih? Letak geologis adalah posisi suatu wilayah yang didasarkan pada struktur batuan di sekitarnya. Nah, itu letak geologis. Kemudian nih di sini letak geologisnya Indonesia terletak di antara dua jalur pegunungan. Nih, yang merah ini jalur pegunungan disebut dengan sirkumediterania. Sirkumediterania nih, Indonesia itu yang ini nih, Indonesia. Kemudian yang pink ini disebut sirkumpasifik. Nah, karena Indonesia terletak di antara dua jalur pegunungan, biasanya disebut Ring of Fire, ya, Ring of Fire, dikelilingi pegunungan, dua jalur pegunungan, sehingga Indonesia memiliki banyak gunung api yang aktif, gunung apinya aktif, gitu. Terus kemudian ini Indonesia terletak di antara tiga pertemuan lempeng dunia, lempeng tektonik dunia. Nah, ada lempeng apa aja ini? Eurasia, Pasifik, dan Australia. Kenapa yang Filipina ini enggak? Karena Filipina itu garisnya agak ke atas ya, enggak ke arah Indonesia ya. Jadi yang termasuk itu hanya tiga, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. Nah, dengan adanya pertemuan ketiga lempeng tersebut mengakibatkan mengakibatkan adanya gempa bumi karena saling bergesekan ya. Lempeng-lempeng itu setiap saat kan selalu bergerak pelan-pelan. Saat bertemu bergesekan itu mengakibatkan gempa bumi. Terus Indonesia terletak di antara dua dangkalan. Dangkalan itu apa? Dangkalan wilayah laut wilayah laut yang dangkal yang menghubungkan dua wilayah daratan yang besar. Ini ada dangkalan. Jadi yang belum tercatat siapa? Radit, Radit satu. Kelompok masing-masing dulu. Nanti yang belum tercatat. Ada Usi, ada apa gue? Sawi loh. Yang kelompok ya, yang ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawa laptop. Nama buku
Kalau nggak terima aku dari sini nanti kianunya Nabi punyanya ya dua coba Apa yang akan disingkat dari pembelajaran pada siang ini? Yang bisa tahu? Kita tadi belajar apa? Belajar tentang geologis Indonesia. Ada apa? Tentang geologis Indonesia. Di antara tiga lempeng tektonik. Lempeng apa aja tadi? Lempeng hidup. Aduh. Hidup Australia. Pasifik. Lempeng itu Bu, aku Asia. Terus habis itu dengan adanya letak geologis Indonesia tersebut mengakibatkan adanya bencana apa aja? gempa, Terus apa lagi? Erupsi gunung berapi ya itu tadi ya. Yuk, pembelajaran pada siang hari ini kita akhiri. Mas Kianu, udah. sambil duduk tegak berdoa mulai. Tutup. Sekian dari Ibu, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hoirianingsih, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sleman. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi berdasarkan supervisi akademik yang telah kami laksanakan. Dalam proses percakapan pasca observasi ini juga dihadiri oleh pengajar praktik yaitu Bapak Wiwit Mulai Widodo. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bu Dewi. Kemudian dibersamai oleh Ibu Nurul selaku guru IPS di sekolah ini. Selamat pagi buat Ibu. Baik Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Bu Nurul, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi terhadap supervisi akademik yang sudah kita laksanakan pada tanggal 5 Agustus kemarin ya Bu. Untuk percakapan ini Bu, harapan yang ingin Ibu dapatkan setelah kita ngobrol ini apa Bu? Harapannya supaya saya bisa mendapatkan pengetahuan lebih mengenai, kan kalau yang kemarin kan tentang diferensiasi. Nah, saya berharap bisa mendapatkan tambahan mengenai pembelajaran diferensiasi lebih lanjut. Baik, jadi Ibu berharap setelah kita bercakap-cakap nanti Ibu bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana tentang pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu. Baik Bu Nurul, terkait dengan supervisi yang sudah kita laksanakan, bagaimana Ibu menilai performa atau penampilan Ibu pada saat proses pembelajaran itu seperti apa Bu? Menurut saya performa penampilan saya pada saat proses pembelajaran masih ada banyak kekurangan tentunya Bu, dikarenakan saya masih proses karena pembelajaran berdiferensiasi ini kan masih sangat baru bagi saya sendiri. Nah, untuk itu maka saya ingin memperdalam mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini. Baik, kalau dari penilaian Bu Nurul masih ada kekurangan Iya. ya Bu, khususnya dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Bisa diceritakan Bu, menurut Bu Nurul atau penilaian Bu Nurul, kekurangannya itu di bagian mana Bu? Kekurangannya itu di
kalau di prosesnya tentu pastinya di bagian prosesnya, di mana pada saat berdiferensiasi proses saya harus membimbing peserta didik dengan kemampuan rendah. Nah, dibarengi dengan waktu yang kurang gitu Bu, sehingga kan kalau peserta didik yang dengan kemampuan rendah itu harusnya dibimbing, diajari dengan sangat pelan-pelan, tidak seperti yang kemampuan sedang ataupun yang tinggi seperti itu. Baik, jadi kalau menurut penilaian Bu Nurul, kekurangan tadi yang dirasakan terkait proses ya, proses bagaimana mendampingi anak-anak, khususnya anak-anak yang mempunyai kebutuhan belajar dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Baik Bu, ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena memang kemarin disampaikan ya Bu, fokusnya ingin mengembangkan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik Bu Nurul, kalau dikaitkan dengan modul ajar yang sudah Bu Nurul susun, bagaimana keterlaksanaan rencana kegiatan dalam modul ajar terhadap pelaksanaan yang sudah dilaksanakan itu bagaimana? Tentunya kalau di modul ajar itu diterapkan, terkendalanya itu di waktu Bu, seperti kayak mengondisikan siswa, terus habis itu nanti masih berkelompoknya juga lama, terus pembuatan hasil produk pembelajarannya juga nanti juga membutuhkan waktu yang lama, seperti itu, prosesnya juga lama, seperti itu, jadi lebih keterbatasan waktu sih. Keterbatasan waktu ya, karena mungkin anak-anak juga baru penyesuaian ya dengan keadaan atau situasi pembelajaran di SMP ini. Nah, kalau menurut Bu Nurul, karena tadi ya disampaikan bahwa salah satu kendalanya keterbatasan waktu. Nah, dengan rencana yang kemarin sudah dirancang, itu strateginya jigsaw ya Bu. Nah, itu kalau menurut penilaian Bu Nurul sudah tepat atau belum? Sebenarnya ada beberapa kelompok yang bisa mengkomunikasikan antara individu dengan satu kelompok, itu bisa dikomunikasikan. Cuman ada juga beberapa kelompok yang masih sangat kurang, bahkan disuruh membaca pun masih malu-malu seperti itu. Jadi ada yang sudah tercapai dan ada juga yang belum. Ada yang sudah tercapai dan ada yang belum. Kalau yang sudah tercapai itu yang kategorinya seperti apa? Kategori yang peserta didik yang udah mahir itu sudah peserta didiknya dikoordinasikan sudah baik, sudah lebih mudah gitu Bu mengkoordinasikan, terus menyampaikan materi ke teman-temannya juga sudah bisa gitu. Cuman kalau yang di bawahnya itu masih agak malu-malu untuk berkomunikasi. Jadi yang agak malu-malu tadi yang dalam kategori yang berkembang ya. Berkembang. Baik, terima kasih Bu Nurul. Nah, ini Bu terkait dengan langkah pembelajaran yang sudah disusun dalam modul ajar. Kalau tadi saya menanyakan bagaimana keterlaksanaannya, nah, apakah dari setiap langkah kegiatan yang dirancang dalam modul ajar itu sudah terrealisasikan atau sudah terlaksana sebagaimana yang direncanakan, atau bagaimana menurut penilaian Bu Nurul? Menurut saya sudah terlaksana, cuman kan kalau yang di modul ajar harusnya pertemuan satu itu produknya sudah jadi. Nah, ini kemarin waktu pelaksanaannya produknya masih setengah jadi. Oh ya, jadi rencananya di pertemuan pertama itu anak-anak sudah menyelesaikan produk ya Bu? Rencananya di modul ajar. Tapi ternyata anak-anak masih belum selesai. Kalau boleh tahu kira-kira apa ya Bu kendalanya dari anak-anak? Kendalanya dari anak-anak itu yang pertama itu mengenai LKPD, mengerjakan LKPD-nya yang siswa dengan berkembang itu masih mengalami kesulitan. Terus yang kedua itu apalagi waktu saya itu pertama kali menggunakan Canva, jadi anak-anak belum terlalu memahami gimana penggunaan Canva itu, jadi masih belajar, masih benar-benar baru buka Canva itu waktu itu. Oh iya, berarti informasi yang saya tangkap bahwa di kelas Bu Nurul anak-anak membuka Canva itu ya hal baru ya Bu? Satu hal baru. Ya. Kemudian bagaimana Bu Nurul menyikapi kondisi itu Bu? Bu Nurul menggunakan Canva, padahal itu hal yang baru untuk anak-anak.
saya harus membimbing satu persatu, ditanyain ke kelompoknya, harus nanti kan kalau mengerjakan kanvas secara berkelompok itu kan harus nge-sampling juga biar semua satu kelompok itu masuk ke kanvas bisa menuangkan apa materinya yang mereka dapatkan ke dalam kanvas tersebut. Nah, saya harus muter satu persatu ngasih tahu ke peserta didiknya. Jadi walaupun tanpa itu hal yang baru untuk anak, tetapi dalam prosesnya tetap bisa dilaksanakan ya Bu. Dengan pendampingan yang dari guru yang harus ekstra tadi ya. Ya, baik Bu Nurul, terima kasih. Artinya dari langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bu Nurul rencanakan juga sudah dilaksanakan dalam proses pembelajaran ya Bu. Kemudian kita kembali ke rencana pengembangan yang kemarin Bu, yaitu bagaimana menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebelum nanti kita mendalami lebih lanjut tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, bisa diceritakan terlebih dahulu Bu, proses pembelajaran diferensiasi yang Bu Nurul rencanakan itu seperti apa? Pertama kali saya itu masuk pendahuluan, itu persepsi, terus kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu saya memberikan sedikit materi pengantar kepada peserta didik, kemudian saya memberikan LKPD. Saya membagi kelompok terlebih dahulu berdasarkan diagnostik yang sudah saya lakukan di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian saya membagi peserta didik itu ada 2 kelompok Bu, yang satu itu kelompok asal, yang satu kelompok ahli. Nah, di kelompok asal tersebut mereka belajar mengenai, di kelompok asal itu ada peserta didik homogen, di mana terdiri dari peserta didik yang kemampuannya sama seperti itu. Terus yang di kelompok pertama itu peserta didik mempelajari materi yang saya berikan. Terus kemudian terus kembali ke kelompok heterogen. Nah, di kelompok heterogen itu nanti peserta didik yang dari homogen tadi menyampaikan materi yang didapat pada saat kelompok homogen disampaikan ke kelompok heterogen. Jadi di kelompok heterogen itu sudah terdiri dari beberapa materi. Nah, seperti itu. Terus kemudian di kelompok heterogen itu juga nanti peserta didik diberikan tugas untuk membuat produknya, misal ada poster, terus video, PPT atau infografis seperti itu. Jadi produknya juga sesuai dengan selera anak ya. Iya. Berarti dari apa yang disampaikan oleh Bu Nurul tadi, untuk strategi diferensiasinya tadi ada apa saja Bu? Ada diferensiasi konten, proses, dan produk. Baik, jadi ada ketiganya ya Bu, ada diferensiasi konten ada, proses juga ada, kemudian produk juga ada. Nah, baik Bu, untuk menggali lebih lanjut tentang pembelajaran berdiferensiasi dari konten, proses maupun produk ini, bisa diceritakan Bu penilaian Bu Nurul dari hasil melaksanakan pembelajaran itu bagaimana dari penerapan diferensiasi ketiga-tiganya ini? Kalau menurut saya dengan adanya diferensiasi pembelajaran ini, peserta didik sebagai guru bisa memberikan fasilitas kepada peserta didik tersebut, sehingga kalau yang peserta didik berkembang itu nanti prosesnya saya memberikan pengajarannya seperti apa, itu tentunya berbeda dengan peserta didik dengan kemampuan mahir atau yang sangat mahir seperti itu. Artinya tadi disampaikan ya bahwa guru itu harus memberikan perlakuan yang berbeda-beda kepada anak-anak ya sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Ya Bu. Dalam pelaksanaannya bagaimana Bu keterlaksanaan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses dan produk ini seperti apa Bu? Dalam pembelajaran? Pelaksanaannya tentu berjalan dengan baik. Kemudian kami peserta didik juga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik juga. Jadi alhamdulillah untuk pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi sudah berjalan dengan baik.
tapi tadi disampaikan masih ada beberapa kekurangan ya yang harus diperbaiki gitu ya. Ya. Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul terkait bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran yang kemarin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh. Ya. Baik, kalau dari hasil pengamatan saya dalam proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di kelas 7D pada tanggal 5 Agustus kemarin, yang pertama yang saya lihat adalah ini Bu, ketika tadi sudah disampaikan ya masih butuh waktu untuk mengondisikan anak-anak. Ya, baik. Ini juga sebagaimana yang saya lihat Bu. Jadi ketika Bu Nurul masuk, kemudian Bu Nurul memulai kegiatan pembelajaran, itu masih terlihat ada anak-anak yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, masih ada anak yang buka laptop dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu nantinya bisa lebih agar anak-anak bisa menghentikan semua aktivitasnya, juga bisa difokuskan bahwa sekarang ini loh sudah mau dimulai pembelajarannya. Kemudian yang kedua, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya juga sudah melihat ya bahwa sudah dilaksanakan diferensiasi konten, proses maupun produk ya Bu. Diferensiasi konten ya dengan materinya, proses ya tadi dengan membagi peserta didik sesuai dengan kategori berdasarkan hasil asesmen diagnostik, diferensiasi produknya dengan produk yang dihasilkan oleh anak yang beraneka ragam. Kemudian yang saya amati kemarin juga dalam proses eksplorasi materi itu anak sudah aktif dalam proses pembelajaran, tetapi mungkin itu bisa ditingkatkan lagi ya Bu nanti ke depannya. Jadi bisa lebih ada komunikasi yang lebih aktif lagi dari guru kepada peserta didik, sehingga peserta didik akan lebih aktif lagi terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana pendapat Bu Nurul mendengar apa yang saya sampaikan ini? Pendapat saya senang mendapat masukan dari Ibu Khairi terkait pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan pada 5 Agustus kemarin. Tentunya saya mendapatkan masukan sehingga saya bisa memperbaiki kedepannya, saya bisa memperbaiki pembelajaran yang akan saya lakukan pada peserta didik. Baik, meskipun demikian sebenarnya Bu Nurul itu sudah melaksanakan proses pembelajaran yang melebihi dari standar. Artinya tadi sudah disampaikan langkah-langkah dalam pembelajaran sudah semua sudah dilaksanakan, proses pembelajaran yang diferensiasi juga sudah dilaksanakan. Nah, nanti ke depannya pembelajaran berdiferensiasi bisa lebih ditingkatkan lagi. Jadi nanti anak-anak itu benar-benar bisa mendapatkan sesuai kebutuhan peserta didik. Bagaimana Bu dengan pendapat saya ini? Iya Bu, baik, pendapatnya dari Ibu Khairi sudah sangat baik. Saya bisa menerima masukan dari Ibu Khairi dan selanjutnya saya akan menerapkan masukan tersebut. Baik, kemudian ini Bu Nurul terkait dengan tadi evaluasi yang disampaikan oleh Bu Nurul ya, bahwa tadi disampaikan masih ada beberapa kekurangan. Nah, rencana tindak lanjut apa yang akan dilakukan oleh Bu Nurul untuk memperbaiki pembelajaran ke depannya nanti? Tentunya rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan untuk pembelajaran selanjutnya, saya akan mengikuti workshop mengenai proses pembelajaran. Terus kemudian saya juga akan mengikuti pelatihan, mengikuti bimbingan teknologi BIMTEK terhadap pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran di kelas dengan menggunakan pendekatan lainnya. Oh ya, baik. Jadi rencananya akan mengikuti berbagai macam pelatihan ya Bu, workshop, pelatihan maupun BIMTEK. Tapi tadi dikhususkan ke yang pembelajaran berdiferensiasi.
ini memang sesuai dengan ini ya apa namanya yang ingin dikembangkan Iya. oleh Bu Nurul kemarin. Baik. Untuk rencananya kira-kira kapan Bu Ibu akan mengikuti kegiatan workshop atau pelatihan ini? Untuk rencananya secepatnya selagi masih ada jadwal atau saya jadwalnya kosong, kemudian ada jadwal mengenai jadwal workshopnya, saya akan segera mengikuti. Oh iya, baik. Rencana mau online atau apa namanya secara luring, daring atau luring? Kalau sampai saat ini mungkin yang saya ikuti adalah yang daring dulu. Baik. Kemudian ini saya juga mengapresiasi ya Bu terkait dengan rencana tindak lanjut Bu Nurul akan mengikuti berbagai macam pelatihan khususnya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Baik. Selanjutnya kita ke rencana pengembangan diri ya Bu. Nah, dari hasil apa namanya rencana modul ajar yang sudah ditulis, kemudian dari pelaksanaan yang sudah dilaksanakan oleh Bu Nurul, tadi sudah punya rencana tindak lanjut, kemudian rencana pengembangan diri yang akan Bu Nurul lakukan ini apa Bu? Rencana pengembangan diri saya terus berlatih, terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut ke dalam kelas. Jadi apa namanya memang fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi ya. Baik Bu Nurul, dari diskusi kita pada hari ini apakah sudah terbayang dalam benak Bu Nurul apa yang apa namanya akan dilakukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, sudah. Bisa disampaikan? Nantinya saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mengikuti berbagai pelatihan tersebut. Kemudian dari pelatihan-pelatihan yang saya dapatkan tersebut, saya akan menerapkan ke dalam pembelajaran di kelas. Kemudian saya juga akan lebih bisa mengondisikan peserta didik sehingga dalam pembelajaran peserta didik dapat terlibat aktif. Oh ya, baik Bu Nurul, semoga nanti rencana tindak lanjut dan rencana pengembangan diri bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar sehingga nantinya lebih bisa mengoptimalkan proses pembelajaran berdiferensiasi kepada anak-anak. Baik Bu Nurul, dari obrolan kita pada siang hari ini, apa nih yang bisa Bu Nurul simpulkan dari obrolan kita ini? Yang bisa saya simpulkan ya, mengenai pembelajaran diferensiasi, bahwa pembelajaran diferensiasi ini memberikan pembelajaran berdiferensiasi ini mengkoordinir peserta didik agar bisa mencapai tujuan pembelajaran dengan baik, apalagi dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi proses seperti itu, nanti peserta didik juga dapat mengimbangi peserta didik yang dengan kemampuan yang tinggi seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Nurul atas waktunya. Semoga rencana tindak lanjut dan rencana pengembangan diri tadi bisa dilaksanakan dengan optimal sehingga nantinya bisa diaplikasikan kepada anak-anak. Itu ya Bu Nurul ya. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu Bu Nurul. Terima kasih Pak Wiwit atas waktunya. Ya. Baik, terima kasih. Demikian percakapan pasca observasi supervisi akademik yang telah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Budian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.